Pernah kebayang nggak gimana kalau untuk mengubah Indonesia, kita justru harus membubarkannya dulu? Kedengarannya emang gila banget ya. Tapi itulah pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng-bareng hari ini. Apa jadinya sih kalau Indonesia jadi negara serikat? Oke, kita langsung aja masuk ke skenario gilanya ya. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi tinggal di sebuah negara di mana aturannya bisa beda total tergantung kamu lagi di kota mana. Bikin pusing kan? Misalnya nih, satu provinsi ngebolehin warganya punya senjata api pribadi, tapi provinsi sebelahnya ngelarang keras. Wah, kebayang nggak tuh? Atau yang lebih ekstrim lagi, gimana kalau ada beberapa daerah yang mutusin buat melegalkan narkoba? Padahal secara nasional itu dilarang keras. Nah, hal-hal kayak gitu tadi itu sangat mungkin terjadi di negara federal. Tapi, ada tapinya nih. Untuk bisa sampai ke sana, Indonesia harus ngelewatin satu langkah yang gila banget. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan ini dia bagian paling gilanya. Konstitusi kita itu spesifik banget. Saking spesifiknya, kalau kita mau ganti bentuk negara, seluruh negara ini secara hukum harus dibubarkan dulu. Yap, kamu nggak salah dengar. Kita harus berhenti jadi Indonesia, paling nggak untuk sementara waktu. Mungkin kamu mikir, gampang lah, tinggal bubar terus nanti gabung lagi. Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu. Soalnya pembubaran negara itu bakal menciptakan yang namanya kekosongan kekuasaan. Dan ini bahaya banget. Bayangin, tiba-tiba nggak ada hukum yang jalan, nggak ada pemerintah, nggak ada apa-apa. Wah, ini sih resep jitu buat kekacauan total. Dan biar kamu kebayang seberapa nyata risikonya, coba pikirin hal simpel deh. Listrik. Jaringan listrik nasional kita yang nyambung dari Sabang sampai Merauke, yang diurus sama PLN itu, bisa langsung ambruk. Di tengah semua kekacauan politik, lampu di rumah kita bisa beneran mati total. Oke, cukup skenario horornya. Anggap aja kita punya tombol ajaib nih. Kita tekan, klik, dan kita bisa lewatin semua kekacauan tadi. Yuk kita intip, kira-kira kayak gimana sih wujud Indonesia kalau jadi negara federal? Nah, ini dia nih perbedaan paling mendasarnya. Coba lihat deh, ini semua soal dari mana sumber kekuasaannya berasal. Arah panahnya itu penting banget. Kalau di negara kesatuan, kayak Indonesia sekarang ini, semua kekuasaan itu datangnya dari atas, dari pemerintah pusat. Jadi, pusat yang megang kendali penuh, terus ngasih wewenang ke daerah-daerah. Ibaratnya pusat itu bosnya. Nah, kalau negara federal, itu kebalikannya 180 derajat. Justru daerah-daerah ini yang punya kuasa duluan. Mereka yang berdaulat, terus mereka setuju buat ngasih beberapa urusan ke pemerintah pusat, misalnya soal pertahanan atau hubungan luar negeri. Ini mungkin kedengarannya kayak konsep yang asing banget buat kita ya. Tapi, ini bagian serunya. Kamu tahu nggak sih kalau Indonesia itu sebenarnya udah pernah jadi negara federal? Yuk kita coba flashback sedikit ke sejarah. Jadi, ceritanya gini. Setelah kita proklamasi kemerdekaan di tahun 45, kan Belanda masih ngebet tuh mau jajah lagi. Nah, dari situlah, lewat serangkaian perundingan, akhirnya terbentuklah negara federal yang namanya Republik Indonesia Serikat, atau kita kenal sebagai RIS. Tapi, pembentukan RIS ini ibaratnya ada udang di balik batu. Tahu kan pepatah itu? Artinya, ada niat lain, ada agenda tersembunyi di balik semua ini. Jadi, strateginya Belanda waktu itu adalah dengan bikin sistem federal, mereka pikir bakal lebih gampang buat mecah belah kita lagi. Bangsa yang baru aja merdeka dan bersatu ini mau diadu domba lewat negara-negara bagian. Tapi, tebak apa yang terjadi? Rencana mereka itu gagal total, gagal segagal-gagalnya. Negara federal RIS itu umurnya nggak sampai setahun. Dan ironisnya, senjata yang dipakai Belanda buat mecah belah kita malah jadi bumerang. Para pemimpin dari berbagai daerah di Indonesia justru makin solid. Mereka ngelihat taktik ini, dan akhirnya mereka semua sepakat. Bubarkan RIS, kita kembali jadi satu, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari cerita tadi kita bisa lihat ya, perjalanan buat ngebentuk bangsa yang kita kenal sekarang ini tuh panjang, berliku, dan penuh banget sama perjuangan. Ini yang kemudian membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan sejarah yang begitu kaya, dengan perjuangan untuk bersatu yang luar biasa, apakah bentuk negara kesatuan yang kita punya sekarang ini emang udah yang paling pas buat bangsa kita yang super beragam ini? Atau jangan-jangan ini cuma bentuk yang paling kita kenal aja? Coba, menurut kamu gimana?